Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan GKK. Saya berdoa dan berharap kiranya kita semua sehat, sukacita, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya memberi tema kita perjamuan kudus. Berbicara tentang perjamuan kudus dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka melakukan perjamuan kudus dengan cara dan sikap yang salah. Dalam ayat 21 sampai 22, di sini bagaimana mereka memakai perjamuan kudus sebagai momen untuk makan sepuas-puasnya dan minum anggur sampai mabok, tapi di satu sisi ada yang kelaparan. Padahal momen perjamuan kudus harusnya dipakai untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tentu tidak hanya jemaat Korintus yang salah dalam bersikap maupun memaknai perjamuan kudus. Pada masa kini pun di masa kita, ada juga orang yang memaknai perjamuan kudus dengan salah. Mereka berpikir dengan melakukan perjamuan kudus, maka terjauh dari penderitaan, hidup akan diberkati dengan berlimpah, jauh dari mara bahaya, serta menyembuhkan dari segala penyakit. Tentu ini bukan ini tujuan dari perjamuan kudus, karena jelas Tuhan berkata 2 kali, peringatan akan aku. Artinya peringatan akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu lewat ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus dan kita pada saat ini. Apa makna dari perjamuan kudus? Yang pertama, untuk mengingatkan kita pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di mana roti yang kita makan melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah untuk penanggung dosa kita. Dan anggur mengingatkan kita darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Seringkali orang berpikir terlalu gampang untuk dosa diampuni. Tidak, saudaraku. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang begitu mahal. Dia Allah mau datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan dia harus menjalani hukuman, pengadilan, bahkan dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosamu dan dosaku. Ketika dia berkata tetelestai, artinya hutang dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Penebusan dosa itu bukan dengan gampang, tetapi dengan darah, dengan nyawa Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, perjamuan kudus mengingatkan kita kasih dan pengorbanan Kristus. Hal ini juga untuk menolong kita ketika engkau bergumul, ketika engkau berdoa, ketika engkau sakit, ketika engkau menangis, dan engkau berpikir Tuhan tidak peduli,
Tuhan tidak mendengar doamu lewat perjamuan kudus. Jika nyawanya saja dia korbankan untuk kita, apalagi pergumulan yang lain, Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendaknya, dan yang pasti itu yang terbaik untuk kita. Hal yang kedua, jika dia berkorban untuk kita, maka perjamuan kudus mengingatkan kita agar kita tidak hanya menikmati pengorbanannya, tetapi kita harus memberitakan pengorbanan itu, memberitakan kasih Tuhan kepada begitu banyak orang, sehingga orang lain pun boleh percaya kepada Kristus dan mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, besok adalah hari Jumat Agung. Kita akan melakukan ibadah pukul 8 dan 10.30. Tapi di sana juga kita melakukan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan hatimu untuk besok kita melakukan perjamuan kudus. Dan kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertaimu, menaungimu, dan menguatkanmu menjadi umat yang setia, yang mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami bersikap di dalam memaknai perjamuan kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, pengorbananmu yang begitu besar bagi kami. Biarlah kasih itu juga yang terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus diingatkan, kami hidup karena kasih Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan juga yang menggerakkan kami. Dengan anugerah Tuhan, kami boleh berjuang dan ditolong oleh Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Dan besok kami akan melakukan perjamuan kudus di dalam memperingati Jumat Agung. Kiranya Tuhan boleh menolong. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat